Oh, ini tuh rumahnya. Kok kayak rumah belahan begini sih? Ini mah bagus banget, kan retreat, bukan liburan ke hotel. Kalau bagus banget mah, namanya staycation. Eh, tapi serius deh. Rumahnya kok bisa setua ini? Udah gitu, dindingnya lusuh. Ah, biasa aja. Kayak di horor yang gue mainin. Kalau dia kan sekalian aja berseru. Jangan ngomong sembarangan, Bayu. Rumah kayak gini biasanya emang ada penghuninya. Ya lah, daripada kita banyak omong, mending kita masuk. Eh, kalian lihat nggak? Ada papan kois kamu. Satu dari kalian adalah pemanggil kutukan ini. Jika kalian tidak mengaku, maka kalian semua akan hilang satu persatu dalam 8 langkah kematian. Wah jelas, ini pasti Prensin. Pasti ada orang yang dari kita. Tunggu. Di bawahnya masih ada tulisan lagi. Hampir hilang sih. Tapi aku masih bisa baca. 8 datang, 7 pulang. Artinya ada diskon nggak sih? Kalau datanya 8, terus pulang yang baru 7, satunya lagi gratis. Iya nggak sih? Tapi kalau tulisan itu serius, kalau ada orang yang belakang, gimana? Guys, kita jangan paranoid. Kita datang ke sini 8 orang. Ya udah, nggak kena apa-apa kok. Ya udahlah, jangan peduliin hal kayak gitu. Mending kita beresin barang-barang kita dan masuk ke kamar kita masing-masing. Ya udah, ayo. Siapa yang duduk di sini? Gak mungkin kan, Nina? Kamar dia kan di seberang. Apa ini? Tulisan kuno. Lidahmu bohong. Langkah pertama. Tari bangun. Apa yang terjadi sama kamu? Aku dengar dia jerit. Pas aku bangun, dia udah jatuh dan di lantai. Bibirnya kayak biru. Nina, aku takut. Udah, jangan drama deh. Paling pingsan biasa aja. Kurang makan kali. Jangan bawa kutukan lah. Tapi pintu kamarnya kebuka sendiri. Aku lihat tadi. Dan ada sesuatu yang jatuh di sebelahnya. Sumpah ya, ini pasti prank, serius. Siapa sih yang bikin beginian? Ada kamera CCTV nggak di sini? Bukan ini peringatan. Kutukan sudah dimulai. Tuhan, jangan biarkan ternyata ini terjadi. Aku takut. Udah, jangan lebay. Semua orang tahu kamu panikan. Bayu, ini nggak bercanda. Tari hampir mati tadi. Cukup. Sekarang kita harus fokus ke Tari. Lala, ambil air minum. Bayu, tolong cek sekitar rumah ini. Jangan-jangan ada orang yang masuk buat nakut-nakutin kita. Tari, kamu kenapa? Jangan aku. Kamu kenapa? Dia keluar suara. Gak mungkin. Barusan dia masih bisa ngomong. Sekarang dia bisu.
Ini harga dari langkah pertama. Lidah ribut telah dipotong. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama kita? Enggak guys, gua barusan gue final, nggak ada siapa-siapa, cuma ada bayang hitam di jendela ngeliatin kita. Akan datang 7 pulang. Langkah pertama sudah diambil. Kita harus tetap tenang. Ada logika di balik semua ini. Kalau kita panik, kita nggak bakal pikir jelas. Logika, langkah pertama aja udah buat terbisu. Logika di mana? Tuhan, lindungi kami. Aku nggak mau kehilangan lagi. Oke. Mungkin emang ada ritual aneh di rumah ini. Kapan itu nggak mau dihancurin sembarangan. Aku rasa ada energi di situ. Kita harus hati-hati. Dari masih ada di sini, itu penting. Selama satu orang masih ada kemungkinan untuk mengubahnya. Lala! Aku nggak bisa ngomong. Aku ada yang masuk di kepala aku. Dia bilang semua kebohongan. Aku harus dibayar. Lala, kamu baik-baik aja kan? Jawab aku. Aku maaf karena aku Terus apa lagi? Langkah kedua, bisikan Bigno. Kita nggak boleh tinggalin dia sendirian lagi. Mungkin itu semacam simbolis, tapi kenapa kelihatan fisik? Mau aja ke tengah. Kita harus cek kondisi fisiknya. Bayu tolong cari selimut, Raka, sama Setan, Maya tolong cari tisu, kita bersihin lukanya. Dia bilang aku busuk. Dia bilang aku penyebab. Dan dia bilang kau semua harus tahu. Jangan dengarkan, itu upaya untuk pemecahan kita, untuk saling menyalahkan. siapa yang berani ngelakuin ini ke kita? Siapa yang mau lihat kita hancur? Kita harus catat semuanya. Pasti ada simbol di balik ini semua. Tari nanya, apakah kita dengar bisikan juga? Siapa yang mulai kebohongan itu? Ada yang gak jujur di antara kita. Lihat, belajar. Kita harus selesai dulu. Itu yang dia pengen, supaya kita kacau. Kamu malah nyalahin orang lain, itu sama sekali nggak membantu. Ya udah, yang penting Lala mesti hidup. Kita harus stay together. Kita nggak boleh terpecah lagi. Kita harus menceritakan tentang masa lalu kita. Mungkin ada pola, tapi tenang, jangan sering dulu. Kita harus objektif.
Ya udah guys, aku begitu aja. Kalian tunggu di sini. Panas banget. Dio kenapa? Ayo kita seraput. Tadi kamu fokus sini aja ya, Kira. Dio, kamu kenapa? Aku kena panas. Mina, tolong kamu ambilin kain basah. Kita balutin tangan Dio. Oke. Kertas sama lagi nih. Langkah ketiga, api kebohongan. Kamu bakal baik-baik aja kok. Kita semua akan rawat kamu. Gue nggak main lagi. Rasanya semua kebohongan gue mau dimarahi oleh api. Mereka bukan cuma menyerang tubuh, mereka menyerang memori sampai mencari titik lemah yang bisa mencari kita. Yaudah, mending kita bawa dia ke ruang tamu dulu. Kita nggak bisa begini terus. Kalau setiap langkah cuma melukai kita jadi semakin parah. Kapan bakal berakhir? 8 datang, 7 pulang. Kita masih 8. Berarti kutukan masih menunggu. Dan kayaknya dia pengen kita saling hancur sebelum satu jadi korban. Besok pagi kita harus bikin rencana. Ada yang cari jalan keluar, ada yang dokumentasi, dan jangan ada yang tinggal sendiri. Setuju. Besok kita mulai investigasi lebih fokus. Tapi sekarang kita rawat Dio dan Lala. Kita tidur bergantian, jangan ada yang sendirian. Kita udah bisa bertahan sejauh ini. Dari bisu, Lala memberikan suaranya, tangan dia terbakar. Tapi kita masih lengkap. Itu artinya kita bisa lawan. Kita harus tetap bersama. Sama, lo nggak lihat apa yang terjadi. Justru kan ada 8 orang, itu di papannya udah jelas. 8 datang, 7 pulang. Kita masuk bareng-bareng, ya akibatnya begini. Jadi, maksud kamu salah satu dari kita harus pergi. Apa itu yang lo mau? Bukan gue yang mau, itu tulisannya. Dan gue nggak mau jadi korban selanjutnya. Kalau kamu panik, kamu akan jadi sasaran. Ingat, kutukan ini mencari celah dari hati kita. Kalau kamu takut, dia akan mudah masuk. Aku udah catat semua kejadian. Ada pola. Tari kehilangan suara tentang rahasia. Lala tentang fitnah. Dio tentang kebohongan. Semua berkaitan dengan dosa masa lalu. Jadi, kutukan ini nyerang sesuai kelemahan atau kesalahan kita. Berarti ada yang paling besar dong dosanya di antara kita. Mungkin itu kuncinya. Kalau gitu siapa yang main gosip? Rani kan? Dia selalu ngomongin orang di belakang. Jangan-jangan ini bahasan lo. Apa? Lo nuduh gue? Gue cuma ngomong apa adanya. Gue pikir gue yang bikin semua ini. Udah, jangan belakang gue. Gue yang terluka, tapi gue nggak ada yang siapapun. Kalian masa yang menuduh. Aku dengar bisikan itu bilang ada yang bohong di sini. Di antara kita nggak ada yang jujur tentang masa lalu dengan Ara. Ya, Ara. Semua ini berawal dari Ara. Siapa yang berani ngaku kalau dulu pernah merusak hidup dia? Kalian jangan bawa nama asmarangan. Kenapa defensif banget kalau nama Rani disebut? Jangan-jangan lo yang banyak salam ke dia. Kita semua salah. Kita diam aja waktu Ara dijatuhin. Kita pura-pura nggak lihat. Itu kesalahan kita semua. Ya, dan sekarang apa? Kita saling nuduh, saling hancurin. Itu yang kutukan mau. Membuat kita jatuh tanpa dia harus ngapa-ngapain. Ketukan 5 kali. Berarti langkah keempat. Kita udah masuk tahap baru. Kalau kita nggak ngaku malam ini, besok pagi nggak akan ada yang bisa diselamatkan. Aku tahu, ada di antara kalian masih nyembunyiin sesuatu. Satu rahasia besar. Biar, lo ngomong kayak cenayang. Jangan-jangan lo yang bikin semua ini dari awal. Lo yang buka pintu buat kutukan ini.
Kalau aku yang buka, kenapa aku masih berdiri di sini bersama kalian? Cukup, semua tenang. Kalau terus begini, kutukan itu akan menang. Ini ujian. Kita harus sebut nama. Tapi nama siapa? Kalau nggak ada yang mau ngaku, nggak bakal tunjuk satu orang. Gua nggak mau mati sendiri di sini. Berani lo coba. Kita nggak boleh main semat tunjuk, Bayu. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Saling nuduh nggak akan bikin kita kuat. Keluar gimana? Lihat pintunya. Kita udah coba berapa kali dan kita semua balik sini. Ini jebakan ya, nah? Dan ini semua gara-gara kita 8 orang. Berhenti, tolong berhenti. Bisikannya semakin keras. Dia bilang ada pengkhianat di sini. Kalau emang ada pengkhianat, ngaku aja sekarang. Jangan bikin kita semua jadi korban. Pengkhianat gak akan ngaku, tapi kutukan akan nunjuk sendiri. Sumpah, aku lihat ada yang lewat pintu. Gak ada apa-apa, Ran. Itu paling cuma halusinasi kamu doang. Bukan, Nin. Dia deket banget sama telingaku. Pengkhianat katanya. Aku udah bandingin. Pola itu jelas. Setiap kutukan muncul, itu selalu berkaitan erat dengan dosa masa lalu kita sama Aram. Berarti kita tinggal tunggu siapa sasaran selanjutnya. Hah? Lo lagi nih? Dari tadi lo selalu sok jadi pemimpin. Jangan-jangan lo yang cuma merutupin salah dulu sama Aram. Diam, Bayu. Gue gak ada urusan sama Ara. Gue cuma pengen kita semua selamat. Semua orang ada urusan sama Ara, cuma beda caranya. Apa tuh? Yaudah, gue cek dulu bentar. Oh, ini tuh. Kunci apaan? Ada tangan di gue. Sumpah, gue lihat sendiri. Nggak ada apa-apa. Jangan lalu. Gue gak malu. Tangan pencet itu dia dari gue. Gue lihat sendiri sumpah. Bayu, tolong angkat kita bawa ke ruang tamu. Dia main-main sama kita. Bentar lagi pasti ada yang diambil. Kalau kita terus gini, kutukan itu makin kuat. Dia makan dari rasa takut kita. Berhenti ngomong, kayak lo paham segalanya. Kalau bukan lo yang bawa kita ke sini, kita nggak bakal kena kutukan ini. Jangan salahin gue. Gue cuma ikut pilihan kita. Cukup lah, Kak. Bayu, kita nggak bisa terus saling tuduh kayak gini. Ini yang dia mau. Gue nggak mau mati. Gue nggak mau dipilih. Jangan tunjuk gue. Kalau gitu lo aja. Lo yang dari tadi histeris, lo yang bikin panik, lo yang harusnya tinggal. Bayu, lo gila. Kita nggak bisa main tuduh sembarangan. Entah kita mau atau enggak, besok pagi kutukan itu akan mengambil satu dari kita. Kita harus bertahan sampai pagi. Selama ini selalu ada selamat tiap malam. Kalau malam ini bisa lewat, mungkin semuanya besok akan berakhir. Hah? Lo pikir gampang? Setiap malam kita ada diserang, ada dipilih. Besok gue siapa nih, nah? Lo, atau gue? Gue nggak mau. Gue nggak mau. Tolong jangan biarin dia ambil gue. Kita nggak bisa lari dari dia. Ara udah ada di sini. Maya, lu dari ngomong lu kayak pengen tahu. Siapa lo sebenarnya? Apa hubungan lo sama Ara? Oke, jangan-jangan lo dalamnya semua ini. Lo ada main kan sama Ara? Dalam. Aku cuma saksi. Dalamnya nggak ada di dalam kalian. Lama sekali. Akhirnya kalian menatap aku. Kalian kira bisa sembunyi? Bisa pura-pura lupa. Ada, maafin kita. Jangan pernah
Dia berniat, kalian diam. Saat aku diam, kalian cuma diam. Dan diam adalah dosa yang salah besar. Kita nggak dulu, itu bukan salah kita. Tidak salah, kau yang menyebar kata pertama. Gosip kecil, api besar. Kau yang menyalakan semuanya, Bayu. Dan kau, Rani, suara manismu racun yang paling tajam. Kau tertawa saat aku dipermalukan. Kau nikmati jatuhku. Dio, kau saksikan semuanya. Kau tahu kebenaran, tapi kau memilih diam karena takut dikucilkan. Kau biarkan aku mati sendiri. Aku pengecut. Dan kau, Lala, lidahmu lebih tajam dari pisau. Kau tusuk aku dengan fitnahmu. Kau tahu semua itu bohong, tapi kau tetap bicara. Dan kau, Maya, aku gak pernah ikut menjatuhkanmu. Aku cuma menikmati saat semua terlibat. Dan sekarang aku menonton lagi. Ya, kau yang paling jujur, Maya. 8 datang 7 pulang, itu hukumku. Malam ini satu dari kalian harus tinggal. Kalau tidak, akan kubawa semuanya. Tolonglah, kasih kita kesempatan. Kita nyesel, kita salah. Tapi bunuh satu orang itu bukan solusi. Bukan solusi, itu hukuman. Dia ambil dia Ara, dia yang paling banyak nyakitin lo. Gue yakin kalau ambil dia, semuanya selesai. Jangan aku. Bayu bohong. Dia yang nyebarin gosip pertama kali. Bukan aku. Aku cuma ikut-ikutan. Kalau itu ternyata terus, kita semua akan mati. Ara nggak peduli siapa yang baik sana. Dia cuma mau kita pecah. Tapi kalau kita nggak pilih, dia akan pilih semuanya. Itu yang dia bilang. Pilihannya gak akan pernah ada di tangan kita. Tara udah nentuin sejak awal. Kau berteriak paling keras, tapi yang paling keras biasanya yang paling takut. Kau bersembunyi di balik air mata, tapi tangismu tak bisa hapuskan dosamu. Dan kau, lidahmu tajam, tapi kini kau bisu. Hukumanmu sudah ditarik. Dan kau tak pernah menolongku, tapi kau juga tak pernah menjatuhkanku. Kau hanya menonton. Karena itu, kau tidak butuh pengorbanan dari kami. Kau cuma butuh penonton. Dan aku sudah dari dulu jadi penontonmu. Yang tak bersalah. Maksudnya siapa? Selama ini kita semua salah, kecuali satu orang. Iya, Tari tak pernah menyakitiku. Tapi karena itu, dialah yang harus tinggal. Yang bersalah boleh pulang. Yang tak bersalah harus menemani aku selamanya. Jangan, Lala. Jangan, Tari. Kalau ada yang harus diambil, ambil aku aja. Pengorbananmu indah, tapi tak berguna. Hukumku mutlak. Tari milikku.